Kabupaten Nunukan terletak di Provinsi Kalimantan Utara, berada di ujung utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kabupaten ini merupakan pintu gerbang Indonesia di wilayah utara, menjadikannya salah satu kawasan strategis baik dari segi geopolitik maupun ekonomi. Nunukan adalah rumah bagi berbagai suku, termasuk Dayak, Tidung, Bugis, Jawa, dan suku-suku lainnya. Keberagaman budaya ini menciptakan harmoni sosial yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk adat istiadat, seni tradisional, dan kuliner khas di Kabupaten Nunukan. Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan khusus, memiliki kejahatan lintas negara, penyeludupan dagangan manusia atau narkotika. Fungsi lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk membina para pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi kembali pelanggaran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Puang Dirham, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, peserta PK Angkatan 74 tahun 2024 pada BPSDM Hukum dan HAM. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi proyek aksi perubahan dengan judul Pondok Pembinaan Hukum. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini di mana dilihat dari perspektif sosial, geografis, dan strategis. Karena Nunukan merupakan daerah perbatasan dengan berbagai keterbatasannya, memiliki dinamika tersendiri dalam penanganan warga binaan dan pembinaan masyarakat. Oleh sebab itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas, kepribadian, dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Lapas Nunukan merasa perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, saya sebagai project leader membuat aksi perubahan Pondok Pembinaan Hukum, yakni wadah bersama stakeholder terkait berupa tempat atau kelas bernuansa alam dengan tujuan mengoptimalkan fungsi pemasyarakatan untuk mempersiapkan dengan maksimal warga binaan sebelum kembali lagi ke masyarakat. Proyek aksi perubahan Pondok Pembinaan Hukum yang dilaksanakan memiliki beberapa langkah yang terdiri dari tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 1. Pada milestone pertama, hal yang dilaksanakan ialah melakukan konsultasi kepada mentor, yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Endang Lintang Hadiman, untuk menyamakan persepsi dan tujuan terhadap pelaksanaan proyek perubahan yang dilaksanakan. Milestone kedua yang dilaksanakan ialah melakukan sosialisasi dan pembentukan tim efektif yang terdiri dari pejabat struktural dan staf lapas Nunukan dan membagi tugas untuk mendapatkan tujuan dan hasil yang maksimal. Milestone selanjutnya ialah melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholder dan membahas draft modul kerjasama, pemanfaatan proyek perubahan, serta melakukan permohonan proposal dalam bentuk CSR seperti lembaga keuangan dan badan usaha. Milestone keempat pada tujuan jangka pendek adalah terciptanya Pondok Pembinaan Hukum yang terdiri dari pondok dan kelas bernuansa alam. Terciptanya Pondok Pembinaan Hukum ialah hasil dari CSR atau kerjasama dengan beberapa stakeholder dan lembaga keuangan serta badan usaha seperti Bank BRI, Bank BSI, PT AFA, dan sebagainya. Milestone kelima, melaksanakan perjanjian kerjasama dengan stakeholder terkait yang akan dilaksanakan
tugas dan fungsinya di Pondok Pembinaan Hukum dalam rangka mengoptimalkan peran pemasyarakatan khususnya kepada warga binaan. Beberapa stakeholder yang melakukan perjanjian kerjasama antara lain Polres Nunukan, Kejaksaan Negeri Nunukan, RSUD Nunukan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, BP3MI Kabupaten Nunukan, Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan, serta Politeknik Negeri Nunukan. Pada tahapan selanjutnya ialah melaksanakan fungsi dari Pondok Pembinaan Hukum, yakni sosialisasi kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan oleh TNI dan Polri. Harapannya kegiatan yang dilakukan akan memberikan pengetahuan baru kepada warga binaan sehingga tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari. Milestone ketujuh ialah merupakan kegiatan inti dari proyek aksi perubahan yang dilaksanakan, yakni memberikan bimbingan dan keterampilan teknis kepada warga binaan. Bimbingan yang pertama ialah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada warga binaan dalam mengelola pertanian di Lapas Nunukan agar dapat memberikan hasil maksimal. BIMTEK selanjutnya merupakan hasil perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sebelumnya, yakni dalam hal perikanan oleh jurusan Perikanan Politeknik Negeri Nunukan yang memberikan pengetahuan baru tentang cara pengolahan ikan. Kegiatan selanjutnya merupakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Nunukan dengan memberikan pemahaman bahaya narkotika, harapannya agar warga binaan tidak terjerumus dan terjebak pelanggaran hukum kembali. Bimbingan selanjutnya ialah mengantar kerja yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, narasumber dari Disnaker memberikan pengetahuan tentang tata cara bekerja di luar negeri sesuai dengan tujuan jangka panjang dari proyek aksi perubahan hasil kerjasama Disnaker, BP3MI, dan Bapas Tarakan, yakni memberikan kesempatan kepada mantan warga binaan bekerja di luar negeri. Seluruh kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara rutin dan dijadwalkan setiap bulannya secara bergantian antar stakeholder. Warga binaan yang mengikuti kegiatan mendapatkan sertifikat pelatihan sehingga dapat digunakan ketika bebas kelak untuk melamar pekerjaan. Jangka menengah, milestone pertama pada tujuan jangka menengah pada proyek aksi perubahan Pondok Pembinaan Hukum, yakni dapat menjadi rumah tinggal sementara bagi warga binaan yang bebas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga binaan di luar Pulau Nunukan. Milestone selanjutnya ialah Pondok Pembinaan Hukum dapat menjadi wadah rehabilitasi bagi klien BNN sebagai rumah damping. Klien BNN yang menjalani rehabilitasi mengikuti program dari BNN dan juga pembinaan yang dilaksanakan Pondok Pembinaan Hukum. Rencananya, rumah damping rehabilitasi pada Pondok Pembinaan Hukum akan diresmikan langsung oleh Kepala BNN RI pada bulan Desember tahun 2024. Melakukan perjanjian kerjasama dengan BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja dalam hal penanganan warga binaan. Jangka panjang dari proyek aksi perubahan ialah melaksanakan pelatihan hasil kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan BP3MI serta Bapas Tarakan dengan tujuan mempersiapkan warga binaan untuk mendapat bekerja di luar negeri. Selain beberapa kegiatan yang telah dijelaskan, Pondok Pembinaan Hukum dapat menjadi wadah serbaguna yang dapat dipergunakan oleh stakeholder maupun masyarakat sekitar sebagai contoh kegiatan mengaji yang dilaksanakan oleh masyarakat umum dari hasil pembinaan warga binaan oleh Pondok Pembinaan Hukum. Manfaat dari proyek aksi perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Terciptanya sumber daya yang lebih kompeten dari hasil pelatihan dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan. Membantu dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas dan sinergitas kerjasama antar lembaga maupun pemerintah daerah. Organisasi akan mendapatkan pendampingan langsung dengan ahli di bidangnya masing-masing dalam melaksanakan pembinaan yang dilaksanakan. 2. Manfaat bagi stakeholder terkait yang bekerja sama. Terciptanya kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik, sehingga stakeholder yang melakukan kerjasama
mendapatkan wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. 3. Manfaat bagi warga binaan. Warga binaan mendapat bekal yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kapasitas diri dan bersertifikasi dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat dipergunakan ketika mencari pekerjaan setelah bebas kelak. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Puang Firham selaku Kalapas Nunukan, yang mana beliau adalah salah satu peserta dari PKA yang mengangkat atau tema dengan Pondok Pembinaan Hukum yang ada di Lapas kelas 2 di Nunukan ini. Ini tentunya sangat menyentuh sekali, sangat mengenangkan sekali terkait dengan kesadaran para warga binaan ya. Ini sangat luar biasa, saya acungin 2 jempol. Karena apa? Karena ini adalah hasil kreativitas. Nah, ini salah satu inovasi yang luar biasa. Ini satu inspirasi yang sangat bagus, yang betul-betul memanusiakan, menyiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan baik. Sentuhannya ini sangat bagus karena di sini disiapkan orang untuk bisa belajar, tidak sekedar bercocok tanam, tapi bagaimana memanage kehidupan selanjutnya. Semoga budi baik tentunya dari Pak Kalapas, kinerja yang sangat bagus, ini mendapatkan catatan jadi amal ibadah untuk Pak Kalapas dan seluruh jajaran. Amin. Bagi kami ini akan sangat membantu untuk warga binaan ke depannya setelah proses menjalani pidananya bisa keluar dan mendapatkan hasil yang bisa bermanfaat para warga binaan.